Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati dosen pengampu sejarah peradaban Islam Nyai Nailun Najah LC MTHI yang sangat kami hormati dan ta'zimi, dan juga kepada seluruh teman-teman angkatan 21 semester 2 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Sufriyadi, jurusan Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan makalah tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat hidayahnya kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, bermuajahah secara virtual. Itu merupakan nikmat terbesar bagi kita, yaitu dengan nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun dari jalur ibundanya, maka beliau adalah keturunan dari Sayyidina Umar. Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari Sayyidina Umar. Ibunya yang bernama Ummu Asim, ini adalah cucunya Sayyidina Umar, Ummu Asim binti Asim bin Umar ibn al-Khattab. Maka Umar bin Abdul Aziz adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam segi nasab. Dia dari nasab ayahnya adalah keturunan bangsawan, yaitu keturunan dari Khalifah Marwan bin Hakam. Kalau Abdul Aziz sendiri itu adalah gubernur, ayahnya Umar adalah seorang gubernur di kota Mesir, Abdul Aziz. Kemudian kakeknya itu Marwan dulu adalah seorang khalifah yang keempat. Setelah itu digantikan oleh Abdul Malik. Setelah itu digantikan oleh khalifah yang ke-6 Al-Walid. Kemudian khalifah yang ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dari Sulaiman bin Abdul Malik, ini adalah khalifah yang berbeda dari khalifah yang lain. Karena ketika Sulaiman bin Abdul Malik menjelang wafat, dia menuliskan surat tentang siapakah yang akan mengganti dia menjadi khalifah. Maka ditetapkanlah yang menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Padahal kita ketahui kalau khalifah biasanya menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada putra mahkotanya. Tapi berbeda dengan Sulaiman bin Abdul Aziz. Dia malah menyerahkan kepemimpinannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Dari Sulaiman bin Abdul Malik ini, Sulaiman bin Abdul Malik menyerahkan kepemimpinannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu apa hubungan antara Sulaiman dengan Umar? Tentu ini tidak jauh nasabnya. Antara Sulaiman bin Abdul Malik dengan Umar bin Abdul Aziz adalah sepupu. Karena Abdul Aziz dengan Abdul Malik itu adalah saudara. Sama-sama putranya Khalifah Marwan. Mengapa Sulaiman bin Abdul Malik memberikan tampuk kepemimpinan khalifah kepada Umar bin Abdul Aziz menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik? Karena Umar bin Abdul Aziz dinilai sebagai gubernur di kota Madinah pada waktu itu. Beliau menjabat selama 4 tahun. Dia dipandang adalah pemimpin yang adil. Kemudian dia juga sebagai ulama yang zuhud. Maka dia terpilih untuk menjadi khalifah. Padahal Sulaiman bin Abdul Malik ini memiliki seorang putra mahkota. Tapi karena putra mahkotanya masih kecil, jadi Sulaiman menyerahkan kepemimpinannya kepada sepupunya. Mengapa tidak diserahkan kepada saudaranya? Ya karena kalau dilihat dari sejarah dulu, Abdul Malik ketika meninggal, Abdul Malik ketika wafat, sebenarnya yang menggantikan kepemimpinannya itu adalah Abdul Aziz sebenarnya.
dari Abdul Malik ini dari Abdul Malik ini sebenarnya ingin menggantikan kepemimpinan khilafahnya kepada Abdul Aziz bin Marwan. Tapi karena Abdul Aziz sudah sepuh, sudah hampir wafat, maka diberikanlah kepada anaknya, yaitu Al-Walid. Al-Walid bin Abdul Malik adalah putra mahkota dari Abdul Malik, yaitu khalifah yang kelima dari dinasti Umayyah. Kalau Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang ke-8 dari dinasti Umayyah. Nah, saya ulangi, beliau adalah dari nasab ayahnya merupakan keturunan bangsawan, yaitu yang mana Marwan kakeknya itu adalah seorang khalifah yang keempat dalam dinasti Umayyah. Kemudian ayahnya adalah Abdul Aziz, dia adalah seorang gubernur di kota Mesir. Kemudian Umar bin Abdul Aziz sendiri pernah menjabat sebagai gubernur di kota Madinah selama 4 tahun. Dia menjabat dalam masa khilafah Al-Walid bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini menyerahkan kepemimpinannya kepada Umar bin Abdul Aziz lewat surat wasiatnya. Tatkala Umar bin Abdul Aziz mendengar kabar bahwa dia terpilih sebagai khilafah, maka Umar bin Abdul Aziz langsung menangis jadi-jadinya. Dia langsung istighfar kepada Allah, dia langsung menangis. Bahkan kegembiraan yang dia dapat, tapi adalah tangisan. Ketika dia disuruh untuk berkhutbah di atas mimbar, maka Umar bin Abdul Aziz bukan malah berkhutbah tentang visi misinya sebagai khalifah, tapi Umar bin Abdul Aziz berkhutbah tentang zikrul amwat, yaitu menyebut tentang kematian. Betapa Umar bin Abdul Aziz ini tidak gila terhadap kepemimpinan. Beliau menyadari bahwa menjadi seorang khalifah itu sangat berat, sangat amat berat. Terbukti dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, beliau dikenal sebagai raja yang berbeda dari raja sebelumnya. Walau khalifah-khalifah sebelumnya terkenal sebagai khalifah yang berpenampilan mewah, mempunyai harta yang banyak, rumah yang megah, istana yang megah. Berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz, dia malah tinggal bukan di istana, tapi di dekatnya istana di Damaskus, yaitu bersama dengan rakyatnya. Dia tidak tidur di istana. Bahkan dia mengajak kepada istrinya, Fatimah binti Abdul Malik. Istrinya adalah Fatimah binti Abdul Malik. Beliau berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sekarang telah diangkat untuk memimpin umat Islam. Aku sekarang diangkat untuk menjadi khalifah. Dan aku ingin meminta izin kepadamu agar engkau menjual seluruh harta, seluruh perhiasan yang engkau miliki." Itulah pesan Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, Fatimah bin Abdul Malik binti Abdul Malik. Lalu apa jawaban istrinya? Beginilah jawaban istri Umar bin Abdul Aziz. "Hidupku akan selalu bersama dengan dirimu." Kata Umar bin Abdul Aziz tadi, "Kalau kamu menginginkan hidup bersamaku, maka juallah hartamu, berikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Tapi kalau kamu menginginkan hartanya, maka bawalah semua perhiasanmu, tapi aku akan menyerahkan kamu kepada ayahmu." Maka Fatimah bersama-sama hidup dengan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz memimpin khilafaan di Bani Umayyah selama 29 bulan. Dikatakan bahwasannya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah kepemimpinan yang sangat adil. Dia berpihak kepada rakyat. Bahkan diceritakan kalau ada satu orang perempuan berjalan dari kota Madinah ke Mesir, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Dari Madinah ke Mesir tidak ada yang berani mengganggunya. Saking amannya waktu itu pada khilafah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pernah juga dikatakan kalau ada serigala ingin makan kambing yang masih hidup,
zaman khilafah Umar bin Abdul Aziz tidak ada yang berani. Tidak ada ceritanya serigala memakan domba di waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Serigala hanya memakan bangkainya domba saja, bangkainya kambing. Bahkan serigala dan domba itu minum di atas wadah, satu wadah, minum di atas satu wadah. Tidak ada serigala yang berani memakan domba di waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Begitu adil kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menjabat sebagai khalifah selama 29 bulan, maka di akhir hayatnya beliau jatuh sakit dan beliau wafat pada hari Jumat bulan Rajab tahun 720 Masehi. Sedangkan umur beliau yaitu kurang lebih 39 tahun. Beliau lahir pada 26 Safar 63 Hijriah atau 22 November 682 Masehi. Beliau wafat pada tahun 720 Masehi. Jadi umur beliau cukup muda, yaitu berumur 39 tahun. Dari khilafah Umar bin Abdul Aziz, kita bisa mempelajari bahwasannya Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang adil. Dia juga seorang ulama, dia seorang zahid, seorang yang zuhud, ulama yang zuhud. Bahkan dikatakan setiap ulama pada waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu kalau di hadapan Umar bin Abdul Aziz itu seperti murid beliau. Setiap ulama itu setara dengan muridnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang yang sangat alim. Prestasi beliau sebagai khalifah, dia berhasil membukukan hadis di seluruh dunia. Karena dia menjadi khalifah, maka dia membuat peraturan untuk memerintahkan setiap ulama pada waktu itu agar menggali setiap hadis-hadis yang ada pada sahabat yang hidup pada waktu itu. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang tabi'in. Dia berdampingan dengan sahabat. Dia juga banyak mengkaji hadis dari sahabat. Dia memerintahkan kepada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini adalah gurunya Imam Malik. Imam Az-Zuhri. Adapun keberhasilan dari Umar bin Abdul Aziz selama dia menjabat sebagai khalifah yang kita kenang sampai sekarang, tentunya kita akan berterima kasih kepada Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita sekarang mengkaji hadis Bukhari Muslim yang begitu lengkap, begitu banyak, maka Bukhari Muslim belajar hadis kepada Imam Syafi'i, juga kepada imam yang lain. Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Malik. Imam Malik belajar hadis kepada Imam Zuhri. Nah, dari Imam Az-Zuhri ini diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz agar membuat hadis secara mudawwan, agar menulis mentadwin hadis seluruh dunia. Dibuatkan peraturan secara masif, yaitu seluruh dunia agar mencatat hadis-hadis dari seluruh sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Hingga sekarang hadis itu dengan mudah didapatkan di buku-buku hadis seperti dalam Sahih Bukhari Muslim. Itu berkat dari apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu membukukan hadis dari seluruh dunia. Dari kepiawaian Umar bin Abdul Aziz, semua ulama sepakat bahwa gelar Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Beliau berhasil menorehkan tinta emas dalam buku sejarah. Dikatakan bahwasanya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang hanya 29 bulan 137 hari, selama 137 hari atau 29 bulan atau 2 tahun, kurang lebih 2 tahun 5 bulan, beliau berhasil membuat negara Islam jaya. Dikatakan beliau adalah khalifah
Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kita ketahui Khulafaur Rasyidin itu yang tercatat hanya ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Umar bin Abdul Aziz ini dijuduki oleh ulama semua sepakat bahwasanya beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima karena keadilan yang dia terapkan dalam khilafaan beliau ketika menjadi khalifah setara dengan keadilan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin yang kelima. Maka dari itu perlu kita mempelajari bagaimana sistem kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz selama dia menjabat sebagai gubernur di Kota Madinah. Juga dia kemudian menjabat sebagai khalifah yang ke-8 dalam dinasti Umayyah. Tentu beliau sangat berpengalaman di dalam kepemimpinan. Bagaimana ekonomi bisa stabil? Ekonomi stabil makmur dalam pimpinan Umar bin Abdul Aziz karena dia memberlakukan sistem kharaj, sistem yaitu pajak tanah, itu tanah fai, tanah yang masih miliknya orang kafir tidak diambil oleh Umar bin Abdul Aziz, malah disuruh dikelola oleh orang kafir itu agar nanti memberikan pajak pada orang Islam. Seperti itu. Dalam pemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal itu bisa menyaingi pendapatan nasionalnya, itu bisa menyaingi terhadap kepemimpinan Umar bin Khattab. Dulu dikatakan dalam setahun Umar bin Khattab itu bisa mendapatkan 100 juta dirham. 1 juta dirham dalam satu tahun. Dan khalifah sebelumnya itu dalam dinasti Muawiyah paling tinggi hanya mencapai 400.000 dirham. Tetapi kalau Umar bin Abdul Aziz ini mencapai pendapatan nasional per tahun yaitu sekitar 1.040.000 dirham, 1 juta dirham lebih pendapatan nasional dari Umar bin Abdul Aziz. Maka tidak heran kalau ulama-ulama yang hidup di masa beliau itu sudah tidak lagi memikirkan tentang ekonominya. Ulama yang hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz ini hanya fokus sebagai pengarang kitab, sebagai seorang ulama. Dia fokus untuk menyebarkan ilmu agama, tidak lagi dibebani dengan ekonomi karena sejahtera di waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Semoga dengan pemaparan tadi tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah, membuat kita lebih awas diri, membuat kita lebih semangat lagi untuk mempelajari sejarah Islam, karena penting sekali untuk kita dalami sejarah Islam. Lianna tarikh yu'idu nafsahu, karena sejarah itu akan senantiasa memperbarui dirinya sendiri. Sejarah akan terulang. Bagaimana kita mempelajari tentang runtuhnya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, tentang pencapaian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu kita bisa mengambil ibrah, mengambil tauladan agar kita tidak mengulangi masa-masa kelam yang terjadi pada sejarah masa dulu. Semoga dengan belajar sejarah bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga menjadikan kita sebagai seorang murid yang terus semangat dalam menuntut ilmu. Akhirul kalam, bila ada tutur kata yang keliru, kekhilafan, kesalahan murni dari kebodohan saya, dan apabila ada tutur kata yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.